Halo Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky, QC 994 dalam konten TNT atau Tips and Tricks. Oke Sobat Teknisi, hari ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah alat yang wajib dimiliki oleh teknisi yang khususnya menggarap iPhone ya. Apa itu alatnya? Ini, GCID V1SE. Dalam paket penjualan GCID V1SE, Sobat Teknisi sudah mendapatkan pertama itu unit dari GCID-nya beserta satu board untuk True-Tone dari ini dia 7G sampai dengan 11 Pro Max. Dan selanjutnya ada yang juga 8 board. Maaf ya, ini 9 sama ini 8 board. Yang pertama itu ada VPC dari 8 sampai 13 Pro Max. Terus ada 6 sampai 14 Pro Max untuk baterai adaptor. Terus juga ada Face ID X sampai 14 Pro Max. Terus Sobat Teknisi juga mendapatkan True-Tone Repair dari 12 sampai 14. Terus juga ada fingerprint. Ada juga ini series vibration 12 sampai 13. Selanjutnya ada wide angle kamera XR sampai 12 Pro Max. Dan selanjutnya ada rear kamera juga 13 sampai 14 series. Oke Sobat Teknisi, dalam setiap pembelian atau paket dari GCID V1SE ini, Sobat Teknisi juga sudah mendapatkan aktivasi dari GC Drawing langsung. Dan tidak hanya ada di dalam kotak sini, tapi juga ada di dalam setiap bungkus board yang akan Sobat Teknisi dapatkan nanti ketika pembelian GCID V1SE. Oke Sobat Teknisi, kita lanjut pada sesi tips and tricks cara perawatan dari GCID V1SE. Untuk perawatan yang pertama itu GCID V1SE untuk Sobat Teknisi ketahui itu dia tidak dilengkapi dalam penjualannya, tidak dilengkapi dengan baterai. Jadi Sobat Teknisi harus menggunakan baterai atau harus membeli lagi baterai dari GCID V1SE ini. Untuk baterai apa yang digunakan oleh GCID V1SE ini? GCID menggunakan baterai dari iPhone 6s. Jadi pada sesi ini saya menggunakan baterai dari 994 dan sedikit saran untuk penggunaan GCID harus menggunakan baterai yang berkualitas agar GCID ini dia dapat awet dan tahan lama juga. Oke, untuk tips yang kedua dalam cara untuk mengecas baterai apabila nanti dalam pemakaian GCID V1SE ini Sobat Teknisi mengalami lowbat. Untuk Sobat Teknisi ketahui sangat tidak disarankan untuk mengecas baterai yang ada yang kita pakai itu langsung di V1SE nya sendiri. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan V1SE nya itu short dan lama-lama nanti V1SE nya itu dia nanti konslet dan menyebabkan layar dari V1SE itu tampilannya hanya putih saja. Lalu bagaimana solusinya? Untuk Sobat Teknisi, solusi dari untuk pengecasan baterai di GCID V1SE ini sendiri sangat disarankan untuk menggunakan PCB tembak baterai. Seperti yang saya gunakan sekarang ini ada tembak baterai dari GSM. Jadi untuk pengecasan baterai V1SE ini atau baterai yang kita pasang untuk V1SE itu sangat disarankan menggunakan tembak baterai. Kenapa? Karena lebih aman untuk V1SE nya. Karena ada beberapa kasus dan sudah cukup banyak dari Sobat Teknisi itu yang mungkin belum paham atau belum mengerti dengan fitur yang ada di V1SE. Karena untuk V1SE sendiri itu tidak ada yang namanya anti short. Jadi V1SE ketika kita menggunakan cas langsung di unitnya itu menyebabkan dari V1SE ini jadi short. Oke Sobat Teknisi, kita lanjut pada tips yang ketiga dari V1SE.
Untuk VNSA kita sarankan yang ketiga ini untuk selalu menjaga kebersihan dari VNSA. Dari kita itu sarannya bagian dari board yang terdapat pada VNSA ini, sobat teknisi juga perhatikan kebersihannya. Jadi untuk soket yang ada pada board ini agar terhindar dari yang namanya board tidak terbaca atau tidak terbaca oleh VNSA-nya. Bagaimana cara pembersihannya? Di sini kita 994 menggunakan penyedot debu dan juga sikat anti statik. Oke sobat teknisi, kita masuk pada tips yang keempat untuk perawatan dan serta kebersihan dari VNSA tadi ya. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat ini dikhususkan bagi teknisi yang mungkin melakukan repair atau perbaikan sebuah kasus, mungkin ada garapan di luar, untuk gimana ya, menjaga dari VNSA ini agar mungkin tidak pecah layar atau mungkin patah dari bodi VNSA atau juga patah board yang tadi kita dapat ada 9 itu. Disarankan dari kita itu sobat-sobat teknisi menggunakan box multifungsi atau storage box. Kenapa ini? Karena sangat simpel juga untuk masuk dalam sebuah tas kecil ataupun tas gede yang ada di punggung kita. Jadi untuk sobat teknisi itu bisa menggunakan storage box ini untuk unit VNSA-nya, bisa taruh di sini beserta 8 box yang lain, board yang lain, dan ditutup sehingga VNSA-nya dapat terlindungi dan boardnya terhindar dari yang namanya patah kalau kita masukkan dalam tas atau sebuah kantong kecil gitu. Dan selanjutnya di sini kita bisa taruh dari baterai VNSA, karena untuk menghindari yang namanya mungkin ya overheat yang ada di VNSA, makanya kita pisah dari sini. Dan selanjutnya di sini ada juga storage box. Mungkin sobat teknisi mungkin bawa fleksibel atau barang-barang kecil lainnya. Jadi untuk tips yang keempat ini disarankan bagi sobat-sobat teknisi yang terkhusus, mungkin yang jemput bola ya. Jadi yang tidak stay aja di toko atau di rumah, sangat disarankan lebih baik menggunakan box multifungsi. Oke sobat teknisi, sekian dulu konten TNT kita pada episode kali ini. Jika ada saran ataupun pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe agar sobat teknisi tidak ketinggalan dengan update video yang ada di 994 Official. Dan jangan lupa juga bagi sobat teknisi untuk selalu follow IG, TikTok, dan fanpage 994 yang ada di Facebook. Sehingga sobat teknisi tidak ketinggalan info menarik bahkan promo yang ada di 994. Saya Rizky QC 994, pamit undur diri, ciao.